Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Mustafa dari kelas IFN 51 dari Prodi PJJ Informatika dengan NIM 220401101026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian tengah semester saya untuk mata kuliah jaringan VoIP. Di sini untuk jawaban nomor satu yaitu pada soal untuk menggambar ulang struktur jaringan VoIP menggunakan DAO beserta penjelasannya. Nah, di sini saya sudah menggambar ulang di mana ada PBX, ada subscribe stack, ada group switch, ada ETC, ada announcement equipment, ada signaling equipment, ada test management equipment, ada control system, terus ada three party equipment. Nah, dari penjelasan di atas yaitu menjelaskannya bagaimana proses switching dari script stack yang menerima panggilan melalui PBX. Kemudian informasi panggilan diproses oleh kontrol sistem untuk menentukan jalur komunikasi. Group switch kemudian mencari jalur menuju tujuan atau central line. Signaling equipmentnya yaitu menangani pertukaran sinyal. Pertukaran sinyal kontrol announcement equipmentnya memberikan informasi suara otomatis. Test measurement equipment memonitoring kualitas layanan. Setelah komunikasi selesai, baru semuanya akan diputus oleh kontrol sistem. Nah, bagaimana alurnya atau cara kerjanya? Kita ibaratkan PBX ini yaitu sebagai telepon. Nah, yang pertama, yang pertama itu yaitu kita akan subscriber stack itu akan menerima sebuah panggilan dari telepon ini. Kita misalkan ini sebuah telepon ya. Nah, baru dari subscriber stack ini baru masuk ke group switch, diteruskan ke control system. Nah, control system ini fungsinya buat apa? Yaitu buat melanjutkan jaringannya, yaitu jaringannya kemana? Kita dari group switch ini kita dikontrol oleh sistem. Nah, kemana-mana kita masuk. Di sini sudah ada penjelasannya, yaitu yaitu jika tujuan lokal maka panggilan sistem bertugas sebagai membaca digit nomornya menentukan tujuan. Panggilan menentukan jalur komunikasi. Kontrol sistem memberikan kursus untuk membuat jalur komunikasi. Jika tujuan lokal, maka panggilan akan diteruskan langsung. Jika tujuannya antar sentral, maka panggilan akan diteruskan ke order exchange melalui trunk. Signaling appointment-nya bertugas sebagai setup call, call progress, release call dengan menggunakan SS7, SIP, dan atau ISDN. Announcement equipment-nya yaitu bertugas pengukuran traffic, kualitas suara, deteksi gangguan. Terminasi setelah panggilan ditutup, maka kontrol sistem akan memutuskan semua jaringan komunikasi. Jadi, se Nah, masing-masing tugasnya yaitu signalingnya untuk mengontrol sistem, tesnya untuk mengubah dari suara ke teks, tes ke suara. Nah, setelah setelah semuanya panggilannya ditutup, maka kontrol sistem itu memerintahkan untuk grup switch-nya itu diberhentikan atau diputuskan. Nah, untuk nomor dua, mahasiswa diminta untuk menjelaskan tentang perangkat-perangkat yang ada. Sebelumnya, gambaran secara garis besar gambar di atas itu merupakan arsitektur jaringan VoIP yang terdiri dari endpoint, media transmisi, dan pusat kontrol berupa IP-PBX. Perangkat pengguna seperti seperti IP phone, Softend SIP, dan Softend IAX. IPVWS berfungsi sebagai pengendali komunikasi yang mengatur registrasi, routing, dan manajemen panggilan. FXS dan FXO sebagai penghubung antara antara teknologi VoIP dengan dengan telepon analog serta jaringan PSTN
sehingga komunikasi dapat berlangsung antara jaringan modern dan jaringan telepon konvensional. Nah, untuk perangkat-perangkatnya saya udah susun di sini. Yaitu untuk nama perangkat IP phone-nya, yaitu fungsinya yaitu sebuah telepon untuk melakukan komunikasi suara. Cara kerjanya itu menangkap suara menggunakan pengguna menggunakan mikrofon, mengubah suara menjadi data digital, mengirim data melalui jaringan IP menggunakan protokol SIP dan RTP. Perannya yaitu sebagai perangkat pengguna atau endpoint untuk melakukan dan menerima panggilan. Contohnya seperti telepon kantor yang langsung terhubung ke jaringan LAN. Internetnya itu media media penghubung antar jaringan VoIP yang berbeda lokasi. Mengingat paket kegunaannya, cara kerjanya itu mengirim paket mengirim paket suara melalui TCP atau IP, UDE, UDP, RTP, SIP menuju server VoIP. Yaitu fungsinya menghubungkan penggunaan VoIP dari berbagai lokasi. IPVBX sebagai pusat kontrol seluruh komunikasi VoIP cara kerjanya itu menerima permintaan panggilan, mengecek tujuan, menentukan rute komunikasi, menghubungkan kedua belah pihak. Nah, perannya itu sebagai otak sistem VoIP. Terus EPX atau Foreign Exchange Station Channel. Fungsinya itu menghubungkan IPPBX ke perangkat telepon analog. Cara kerjanya itu memberikan dial tone. Enggak, udah tolong dong. Ntar aja lah, gak enak, aja lagi. Pokoknya kan. Menghubungkan IPPBX ke perangkat telepon analog memberikan dial tone tegangan telepon, sinyal dering pada telepon analog. Perannya itu memungkinkan telepon analog lama digunakan pada sistem VoIP. Ya, berikutnya yaitu telepon analog. Fungsinya yaitu perangkat telepon konvensional. Cara kerjanya itu suara analog dikirim ke port FPX, lalu diubah dari analog menjadi digital, kemudian diubah menjadi VoIP oleh IPVBX. Nah, perannya sebagai endpoint legacy yang masih digunakan pada sistem VoIP. Berikutnya itu FXO atau Foreign Exchange Office Channel. Fungsinya itu menghubungkan IPPBX ke jaringan telepon publik atau PSTN. Cara kerjanya yaitu IPPBX mengakses jalur PSTN melalui jalur FXO. Nah, perannya yaitu menghubungkan VoIP dengan telepon biasa. Nah, berikutnya jaringan telepon atau PSTN. Fungsinya itu jaringan telepon publik tradisional. Ngambil invoice yang itu dong, toko siapa ya? Panggilan Yang transfer daerah Cakung, bukan? Bentar. antara VoIP dan nomor telepon. Berikutnya yaitu intranet. Fungsinya itu jaringan sebagai jaringan internal perusahaan atau organisasi. Cara kerjanya itu menghubungkan seluruh perangkat VoIP dalam satu organisasi. Perannya itu mengurangi penggunaan internet eksternal dan meningkatkan keamanan komunikasi. Soft, Softphone SIP atau aplikasi telepon berbasis SIP. Toko sifat Cakung.
Berikutnya yaitu Softan SIP. Aplikasi telepon berbasis SIP, contohnya Juniper, Linephone, Micro SIP. Nah, cara penggunanya itu menggunakan akun SIP yang terdaftar pada IVPBX. Perannya itu menghubungkan komputer atau smartphone menjadi telepon VoIP. Yang berikutnya yaitu IP phone system. Berfungsi sebagai kumpulan perangkat IP phone yang bekerja dalam satu sistem. Nah, cara kerjanya itu semua perangkat melakukan registrasi ke IP PBX. Perannya memudahkan komunikasi internal perusahaan. Software yang terakhir, Softphone IAX. IAX. Fungsinya itu aplikasi VoIP yang menggunakan protokol IAX, kemudian cara kerjanya itu komunikasi dilakukan melalui IAX Inter Arsitek Exchange yang dikembangkan untuk arsitek Asteris Nah, fungsinya itu alternatif penggunaan SCP pada penggunaan Windows. Terus ya soal untuk nomor tiga yaitu kita mahasiswa di saat mencari tiga teknologi POIP yang berbasis AI yang diketahui saat ini apa kegunaannya dan spesifik teknologi yang dimiliki. Oke, saya menemukan yaitu AI Voice Assistant pada kontak center VoIP, ya, yaitu teknologi kecerdasan buatan yang mampu menerima, memahami, dan merespon panggilan telepon secara otomatis tanpa operator manusia. Contohnya Google Dialogflow, OpenAI, Voice AI, Amazon Connect AI, Genesis AI. Penggunaannya itu menjawab telepon otomatis 24 jam, memberikan informasi pelanggan secara instan, mengurangi beban operator sales center, mempercepat layanan pelanggan. Nah, spesifikasinya yaitu speech recognition-nya untuk mengubah suara menjadi teks NLP atau Natural Language Processing, memahami maksud pembicaraan pengguna, text to speech atau TTS, mengubah teks menjadi suara, integrasi SIP menggunakan SCP, RTP, Web RTCP untuk komunikasi VoIP. Nah, yang kedua yaitu AI Noise Cancellation pada VoIP, yaitu teknologi yang menggunakan machine learning untuk menghilangkan suara bising pas saat panggilan berlangsung. Contohnya Crisp AI, Zoom AI, Noise Suppression, Microsoft Teams AI, Voice Enhancement. Ya, fungsinya itu menghilangkan suara kendaraan, menghilangkan suara angin, mengurangi suara keyboard, meningkatkan kualitas komunikasi. Nah, cara software yang digunakan yaitu Deep Learning Model AI yang dilatih menggunakan jutaan data sampel suara, real-time processing, memproses kurang dari 20 hingga 50 milisecond sehingga tidak mengganggu percakapan. Voice suppression-nya untuk membedakan suara manusia dan suara lingkungan secara otomatis. Nah, yang ketiga, yaitu AI Speech Analytic pada VoIP, yaitu teknologi yang menganalisis percakapan telepon secara otomatis menggunakan AI. Contohnya Google Contact Center AI, Selminer, Nice Angel, Enlighten AI, Observe AI. Fungsinya itu menganalisa kualitas layanan pelanggan, mengetahui emosi pelanggan, membuat transkripsi otomatis, mendeteksi kata kunci tertentu. Software yang digunakannya itu speech to text-nya mengubah suara menjadi teks. Sentimen analis untuk mendeteksi senang, sedih, marah, kecewa, netral. Keyword detection-nya untuk mendeteksi kata tertentu. Dashboard analisnya menampilkan statistika secara real time. Oke, sekian penjelasan untuk UAS UTS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.